Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa Riau TV yang mendapat rahmat dari Allah. Hari ini kita bersyukur masih bisa makan. Di bumi lancang kuning ini bisa lega, hidup nyaman, anak-anak bisa sekolah, ibu-ibu berangkat ke pasar bisa, semuanya kondisinya nyaman. Di belahan lain, di Syria, umat Islam di sana jangankan pergi sekolah, mau makan pun mereka khawatir, risau. Kenapa? Bom di mana-mana mengancam jiwa mereka. Hidup mereka seperti di antara ancaman-ancaman yang luar biasa. Senjata dari Rusia, dari Amerika berkumpul semua di sana. Para pemirsa Riau TV, kita bersyukur di sini nyaman. Di belahan lain di Sudan parah. Di mana lagi kondisi kita? Di Baghdad ISIS menyerang. Melihat kondisi ini kita teringat bagaimana Umar bin Abdul Aziz ketika Umar bin Abdul Aziz pada dinasti Bani Umayyah. Pertentangan terjadi seperti ini antara kelompok Azam dengan kelompok Arabi, antara kelompok yang Arab dengan non-Arab, antara politisi yang mendukung Ali dan yang mendukung Muawiyah. Akhirnya kehidupan itu ketika itu terjadi gap, terjadi beberapa kelompok yang bertentangan. Umar bin Abdul Aziz ketika itu berpendapat, dia sangat sederhana pendapatnya. Ketika khutbah kedua dia selalu membacakan surat Al-Quran, yakni Innallaha ya'muru bil 'adl. Sesungguhnya Allah itu menyuruh berbuat adil, wal ihsan, dan berbuat ihsan. Adil itu bagaimana? Pemimpin itu harus adil. Ihsan itu bagaimana? Ihsan itu perbuatan yang baik. Perbuatan di mana Allah mengetahui perbuatan kita. Dimanapun kita berbuat, yakinlah Allah melihat kita. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Disuruh membantu kerabat kita yang susah. Wa yanha 'anil fahsya. Disuruh kita mencegah kekejian, maksiat, wal mungkar, dan perbuatan yang mungkar. Wal bagh ini adalah pertentangan. Jadi Umar bin Abdul Aziz mengingatkan jangan ada pertentangan di umat Islam. Wal bagh itu perselisihan, pertentangan, permusuhan, perbedaan pemikiran politik dan sebagainya. Itu sekarang terjadi di Timur Tengah. Ketika Umar bin Abdul Aziz tahun abad-abad 90-an Hijriyah, sekarang
abad 14 Hijriah muncul lagi seperti itu. Nah, artinya bagaimana? Kita tidak boleh melihat pertentangan itu dibiarkan. Islam dianjurkan untuk menyampaikan salam sesama kita. Afsus salam bainakum. Menyebarkan salam, menyebarkan keselamatan. Semangat selamat itulah yang seharusnya dimunculkan. Bukan bal itu pertentangan, perbedaan politik. Kalau itu dimunculkan sangat berbahaya bagi kehidupan Islam, khususnya kita di Indonesia. Di mana sekarang ini politik sangat kuat dalam semua bidang, kebijakannya semua diarahkan kepada politik. Sehingga muncul pertentangan-pertentangan, dan dalam Al-Quran disebut dengan pertikaian itu, dan ini sangat membahayakan. Yang perlu kita bangun adalah semangat bagaimana menyampaikan salam. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam merupakan ajaran yang sangat cocok bagi kehidupan alam ini. Hutan adalah paru-paru dunia. Menjaga kelestarian berarti usaha nyata untuk anak-anak cucu kita terus menghirup udara segar. Membakar hutan adalah kejahatan. Menjaga kebersihan, tanggung jawab bersama. Mari peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan program Maghrib Mengaji, mari kita ciptakan generasi muda yang Qur'ani untuk mewujudkan Indagri Hilir yang bermarwah dan bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber pendapatan negara dari pajak menjadi unsur penunjang kegiatan perekonomian, menggerakkan roda pemerintahan, dan penyediaan fasilitas umum bagi masyarakat. Pajak yang Anda bayarkan sangat berarti bagi kesejahteraan negeri Serbu Parit. Mari jadikan warga negara yang taat pajak. Jaga dan pelihara pohon. Satu pohon, sejuta manfaat. Mari menanam pohon, menjaga dan memelihara pohon. Islam rahmat bagi alam. Maqasidus syariah, maksud diturunkannya syariat Islam ini, pertama untuk menjaga agama. Agama yang lurus dari sebelum-sebelumnya, yakni agama tauhid. Dari mulai agama yang dibawa Nabi Ibrahim kepada Musa, kepada Daud, dan kepada nabi-nabi berikutnya sampai kepada
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam diturunkan untuk itu. Islam diturunkan untuk hifdzul akal, menjaga akal. Sesuatu itu kalau mengancam akal kita, jangan ikuti. Hifdzul akal penting. Mengapa khamar itu dilarang? Merusak akal. Mengapa sabu-sabu itu dilarang? Merusak akal. Tidak ada kata sabu-sabu dalam masa Rasulullah. Tapi intinya apa? Itu merusak akal, maka diharamkan. Begitu juga beberapa benda-benda yang mengancam jiwa. Ganja, narkoba, mabuk-mabukan, bentuk khamar. Itu semua merusak akal, tidak boleh. Selain itu, Islam juga diturunkan untuk menjaga jiwa. Hifdzun nafas, menjaga jiwa. Menjaga jiwa itu bagaimana? Jiwa diri. Islam diturunkan ajarannya ini untuk menjaga diri manusia. Misalnya, ketika ada program imunisasi, di situ bagaimana supaya umat Islam ini sehat. Ada orang membunuh, kenapa dihukum bunuh juga? Qatal. Artinya apa? Qatlun itu membunuh, kisos hukumnya. Untuk menjaga supaya orang lain juga tidak sembarangan membunuh. Jadi syariat Islam ini diturunkan intinya adalah untuk menjaga jiwa. Selain itu, syariat Islam ini juga diturunkan untuk menjaga keturunan. Program-program kesehatan yang ada kita jalankan di pemerintah ini untuk menjaga kesehatan, kita ikuti. Menjaga keturunan itu penting. Meninggalkan generasi yang kuat itu penting. Kalau ada sesuatu hal yang membahayakan bagi keturunan, jangan ikuti. Merokok, merusak janin, jangan diikuti. Aksi-aksi teroris yang membuat saudara-saudara kita banyak meninggal, jangan ikuti. Kenapa? Walaupun mereka itu dengan menggunakan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis, tetapi membunuh sesama umat Islam itu bertentangan dengan syariat Islam, bertentangan dengan maksud diturunkannya syariat Islam itu sendiri. Logikanya kembali ke situ. Kalau mereka itu membangun sebuah dalil-dalil yang kuat, kita kembali kepada maqasidus syariah, maksud diturunkannya syariat Islam itu, yakni menjaga jiwa. Berikutnya, syariat Islam itu diturunkan untuk menjaga harta. Harta tidak boleh dicuri. Kenapa? Syariat Islam diturunkan untuk menjaga harta saudara kita. Orang yang kaya enggak usah risau. Orang yang miskin enggak usah risau. Kenapa? Dalam Islam ada zakat, ada infak. Orang kaya dia akan memberi manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Kenapa? Karena masyarakat sekitarnya mendapat sebagai mustahik hak zakat, mendapat sedekah. Jadi orang kaya juga akan memberi berkah kepada orang miskin. Orang miskin juga mendoakan orang kaya semakin kaya. Dalam Islam prinsip ini penting. Makanya Islam itu diturunkan untuk menjaga harta. Selain itu, syariat Islam juga mengandung makna-makna lain sehingga syariat Islam ini sangat mudah untuk dipahami. Kenapa? Poin yang 5 tadi, menjaga kehidupan, menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Yang terjadi sekarang ini adalah selalu bertentangan dengan maksud diturunkannya syariat Islam itu. Kenapa? Karena dalam pemahaman hanya yang
seperti hukum itu dijalankan tanpa nilai yang terkandung di dalamnya. Kita saksikan persaudaraan kita begitu parah betul, sehingga sesama kita selalu bertikai. Ada orang jatuh di jalan, kadang kita takut membantu. Kenapa? Takut dijadikan saksi. Alasannya apa? Nanti hukum itu memerlukan saksi, merepotkan. Padahal filsafat hukum itu sendiri adalah untuk memanusiakan manusia. Tapi yang terjadi adalah praktik di lapangan, hukum membunuh nilai-nilai kemanusiaan itu. Kenapa? Dipahami dalam hal yang salah. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita saksikan kehidupan itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Syariat Islam sebagaimana dicontohkan Rasulullah dan para sahabat, mereka itu memahami dan menjalankan syariat Islam begitu indah. Rahmatan lil alamin. Afsus salam, kemana-mana sebarkan semangat keselamatan. Bukan yang disebarkan adalah ghibah, celaan, hal-hal yang buruk sesama umat Islam. Padahal menyampaikan sesuatu itu yang buruk kepada sesama umat Islam, walaupun kadang itu benar, itu masuk ghibah, tidak boleh. Apalagi yang kita sampaikan kepada sesama teman itu, kepada sesama umat Islam, baik melalui media sosial, Facebook, Twitter, dan sebagaimana itu salah, itu sangat berbahaya. Nah, dalam konsep hidup sehari-hari, ukhuwah Islamiyah ini sangat penting. Sangat penting untuk membangun ikatan, membangun strategi, membangun masa depan Muslim, sejarah yang gemilang ke depan. Karena masa lalu kita pernah gemilang, insya Allah, kata Ziaduddin Sardar, umat Islam ke depan akan meraih kegemilangan itu. Demikian pemirsa Riau TV yang mendapat rahmat dari Allah, kita tutup tausiah ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Semoga ini memberi berkah bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.